Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya pada kesempatan ini atau pada pagi hari ini? Tentunya ini ya, sehat, kaya raya, bahagia. Oke, teman-teman, kita sharing dan juga ada sedikit pemberitahuan. Saya akan di sini akan memberitahukan bagaimana tata cara mencari ilmu. Ya, oke. Kalau kita melihat ilmu pewayangan dan Mahabharata, bagaimana seorang nasibnya Adipati Karna, atau kalau di Mahabharata lebih dikenal sebagai Karna, kakak mbarepnya Pandawa, ya. Itu nasibnya sangat mengenaskan, nasibnya di tempat kubangan orang-orang negatif. Bagaimana ceritanya seperti ini kalau versi Mahabharatanya? Karena itu adalah anak barep, anak pertamanya Dewi Kunti, ya. Di situ karena dia malu, akhirnya dari Dewa Matahari, akhirnya dia malu, akhirnya dikintirkan ke laut, kan seperti itu. Akhirnya ditemu oleh seseorang yang membesarkan Karna. Di situ akhirnya sampai besar, dan karena kepingin menjadi seorang kesatria, akhirnya karena akhirnya kepingin belajar ilmu kepada Pendeta Durna. Karena Pendeta Durna itu adalah gurunya di Hastinapura, gurunya para Pandawa dan Kurawa. Karena semuanya ada keturunan raja, pangeran, akhirnya si Karna mendatangi guru Drona ingin belajar. Karena dia hanya anak seorang pembersih kuda, akhirnya ditolak. Akhirnya ditolak, padahal sebenarnya dia keturunan raja, kan seperti itu. Tetapi karena yang membesarkan adalah seorang pembersih kuda, akhirnya ditolak. Dengan ditolaknya itu ada sakit hati dia. Akhirnya Adipati Karna atau seorang Karna akhirnya setiap pelatihan, setiap Pendeta Drona itu memberikan pelajaran kepada Pandawa dan Kurawa, si Karna selalu menyimak, melihat, dan lain-lain, sampai ilmu sang manahnya pun juga luar biasa sekali. Hampir sama dengan Arjuna, hampir sama. Nah, itu seperti itu. Tetapi sayangnya di sini teman-teman, kalau dari Pandawa dan Kurawa, dia mendapatkan mendapatkan izin antara murid dan guru untuk seorang murid menimba ilmu kepada seorang gurunya. Itu syaratnya. Tetapi sayangnya karena dia mencuri ilmu dari Pendeta Durna. Nah, akhirnya ketika Pendeta Durna tahu, Pendeta Durna marah, dan ketika marah, disitulah dia diusir dari tempat latihan karena dia sudah mencuri ilmunya. Akhirnya dia belajar sendiri. Akhirnya disitulah singkat cerita, ketika dia dewasa, akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya kedelarung-delarung. Apa ya bahasa Indonesianya kedelarung? Hidupnya itu nasibnya tidak baik. Nasibnya selalu buruk dan lain. Akhirnya bertemanlah. Karena dia nasibnya tidak baik, akhirnya bertemanlah dengan seorang seorang Duryudana, ya kan gitu. Akhirnya diberikan jabatan sebagai seorang raja Angga, kan gitu. Tetapi bagaimana? Ditentang oleh banyak orang karena dia bukan keturunan raja, kan seperti, walaupun dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa, dia mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, ingat, tapi ilmu yang diperoleh tadi adalah ilmu yang tidak diakatkan oleh gurunya, ilmu yang tidak diridhoi oleh gurunya, oleh seorang Durna, seorang Pendeta Durna, kan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi ketika perang Mahabharata? Yang terjadi adalah dia menyesal. Ketika dia menyesal, didatangi seorang Krishna ketika ajalnya mau menjemput, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadi mati mengenaskan, juga tidak jadi raja, juga hidupnya sangat tidak baik, nasibnya tidak baik. Itulah
nasib seorang yang mencuri ilmu atau melakukan ilmu diam-diam tanpa seizin seorang gurunya atau seizin yang punya ilmunya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman, saya memberitahu bahwa saya tidak tahu siapa orangnya. Ada yang mengupload pernafasan ilmu RK. Nah, saya sudah bilang bahwa RK itu pernafasannya tidak boleh ditiru oleh orang yang melihat, satu. Yang kedua, member-member RK yang mengikuti pelatihan RK itu saya larang untuk mengajarkan pernafasannya ke keluarganya atau ke orang lain. Kenapa teman-teman? Ya, karena orang yang melakukan pernafasan, ilmu pernafasan ini itu belum di portal, belum dibuka portalnya, jalan pintu keluar apinya. Karena pernafasan ini adalah pernafasan untuk mengeluarkan partikel api atau emotional block, memory block, dan mental block. Partikel api di dalam. Nah, bayangkan teman-teman, partikel api yang sudah ngeblok ya bertahun-tahun di dalam diri Anda, akhirnya Anda melihat video itu dan mengamalkannya, menirukan video itu tanpa seizin saya, tanpa akad-akatan dengan saya. Apalagi saya tidak meridhoi ilmu pernafasan saya dipelajari oleh orang lain, itu akan membahayakan diri Anda karena sudah banyak kejadian. Salah satu contoh kemarin hari Sabtu itu ada RK VIP, RK yang tidak banyak bareng orang, hanya RK sedikit orang. Itu ada dari Pati dan dari mana? Dari Batu, ya dari Batu. Nah, beliau namanya Mas Ludi. Mas Ludi itu dari Batu menirukan gerakan pernafasan. Ya, ternyata apa yang terjadi? Dadanya sangat sakit sekali. Sakit berhari-hari teman-teman. Kenapa? Karena belum saya portal. Akhirnya dia terpaksa mau menunggu pelatihan yang nanti bulan depan November, terlalu jauh. Dia sudah sakit dadanya. Yang terjadi apa? Terpaksa dia datang mengikuti RK VIP dengan biaya 2 kali lipat hanya untuk saya portal. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini ada orang yang tidak bertanggung jawab, meng-up video tutorial pernafasan saya dan diberi tulisan gratis. Nah, itu kalau dia sampai dipraktikkan oleh orang-orang sangat membahayakan. Jadi saya himbau teman-teman, siapapun yang melihat video ini, ya, jangan pernah melakukan pernafasan yang saya ajarkan ketika belum di portal, karena efeknya satu. Ya, efeknya satu, bisa berakibat pada finansial. Ya, finansialnya jadi buruk karena partikel api yang lama dia mengendap, akhirnya dia digugah, dia berkecamuk di dalam diri, akhirnya apa? Egonya semakin tinggi. Akhirnya dia temperamennya semakin tinggi, biasanya 100%, ini 150% sampai 200%. Ada juga kejadian teman dari Madiun. Dia seorang ibu-ibu, dia datang dengan dia bungkuk seperti ini, ikut pelatihan di Surabaya. Ternyata dia mengaku bahwa mempraktekkan ilmu RK tanpa seizin saya. Nah, itu seperti itu. Akhirnya ketika dia mengikuti pelatihan, alhamdulillah sampai detik ini dia sembuh. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian orang yang mengikuti. Saya tidak memberitahukan. Kenapa? Karena jalan portal keluarannya partikel api itu belum dibuka gitu loh. Belum dibuka. Ketika belum dibuka, yang terjadi adalah partikel api yang lama mengendap, dia akan berkecamuk di dalam tubuh. Ketika berkecamuk di dalam tubuh, dia tidak bisa keluar. Ketika dia tidak bisa keluar, ini mempengaruhi mental, mempengaruhi kondisi finansial, karena partikel uang itu adalah tanah dan api yang ada di dalam ini berkecamuk, akhirnya apa? Jauh. Jadi uang itu sudah dari jauh itu sudah lari. Nah, itu seperti itu. Nah, lucunya teman-teman, orang yang tidak bertanggung jawab meng-up video tutorial saya ini, saya berkomen di situ. Ada orang yang izin mempraktekkan, saya komen nih, tolong jangan dipraktekkan karena Anda belum saya portal.
Nah, itu seperti itu. Itu satu. Yang kedua, saya sudah memberikan banyak keterangan di situ bahwa ketika melakukan pernafasan ini kalau belum di portal akibatnya akan ABC. Ternyata sama pelaku yang meng-up ya, yang meng-up itu ternyata dihapus, dinonaktifkan komentator, dinonaktifkan. Nah, padahal apa? Mereka tidak tahu sebab. Saya yakin orang yang seperti yang niatnya buruk ya. Saya yakin sekali orang yang niatnya buruk menjatuhkan orang lain itu semesta tidak akan mendukung beliau, tidak akan mendukung dia karena niatnya sudah ada kebencian, niatnya sudah ada keirian yang notabene di dalam dirinya itu ada unsur api yang sangat tinggi, makanya hidupnya ya gitu-gitu saja. Belum lagi kalau kena karma, teman-teman. Kalau kena karma di situ. Nah, biasanya kalau sudah kena karma baru menyesal. Nah, ini sama, tidak ada orang berbuat buruk menyesal, itu tidak ada. Kalau sudah karmanya datang baru menyesal. Seperti Adipati Karna. Adipati Karna, dia ketika sudah meninggal dunia, sudah menyadari kehidupannya, menyadari kesalahannya, ketika sudah dicabut semuanya kekuatannya oleh Dewa Krishna, ya, akhirnya apa? Dia baru menyesal. Kenapa saya tidak dari dulu menjadi manusia baik? Padahal di kitab Ta'lim Muta'alim itu jelas dijelaskan bahwa orang mencari ilmu itu syaratnya ada 6. Dulu pernah saya ulas kan? Di kitab Ta'lim Muta'alim itu ada alala tanalul ilma illa bisitatin saun bikaan majmu ihabi bayaneng. Pertama, dakain wa kirsin wastibarin wa bulutin wa irsadin ustadin wa tulini zamani. Orang mencari ilmu, mendapatkan ilmu untuk demi perubahan masa depan. Itu pertama satu, dakain, semangat. Ya. Dakain wa kirsin, dakain wakirsin wastibarin ya, semangat, dakain wakirsin niat yang sungguh-sungguh ya, wastibarin sabar. Lah, orang yang mempraktekkan atau yang meng-up tanpa sinsai itu bukan termasuk orang sabar, nggak mungkin dapat barokah ilmunya ya. Dakain wakirsin wastibarin wabulugotin, dan ada pertukaran energi, biaya. Bulughoh itu adalah biaya mencari ilmu. Kalau Anda yang melihat video itu mempraktekkan ilmu itu, tidak ada pertukaran energi kepada saya. Tidak ada pertukaran energi akad terhadap saya. Jadi yang terjadi adalah ilmunya tidak barokah, malah jadi sebuah malapetaka. Nah, itu seperti itu. Ya, wablughodin. Ya, wa irsadin ustadin. Wa irsadin ustadin. Petunjuk seorang guru. Ya. Saya tidak meridhoi. Berarti saya tidak menunjukkan. Saya tidak meridhoi, saya tidak mengikhlaskan ilmu saya ditiru oleh orang-orang, dilakukan oleh orang-orang yang belum saya portal dan belum pertukaran energi dengan saya. Ya, seperti itu. Yang terakhir, watulini zamani. Mencari ilmu itu waktunya panjang. Buktinya apa? Kita kemarin mengadakan kilas balik RK. Ternyata teman-teman, banyak sekali orang menjalankan pernafasan RK atau ilmu RK yang banyak yang salah. Dan akhirnya berefeknya juga nggak ada efeknya. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, bahwa jadilah manusia yang sadar, jadilah manusia yang baik, dapatkanlah ilmu dengan sesuai dengan ilmunya, yaitu bertemu dengan seorang guru, dan berhadapan-hadapan, meminta ilmu dan berakad-akatan serta pertukaran energi. Untuk teman-teman yang sudah ikut RK, alumni RK, bahkan yang mengikuti RK kilas balik yang sempat salah kemarin, silahkan ya, saya komen di bawah ya teman-teman ya. Nah, itu seperti itu. Adipati Karna itu ya, dia pengen menjadi seorang raja, pengen menjadi seorang orang besar, tapi malah kedelarung-delarung, malah dia tidak jadi orang yang monggo Pak Among. Oke. Nah, oke ya. Nanti bisa agak dekat juga Mas ya. Di gini kan ya. Oke teman-teman ya, saya akan mempraktekkan portal ilmu alkemis ke tubuhnya Pak Among ya. Ini adalah ilmu apa? Ini kalau di Islam itu disebut alkimia. Nah, kalau di Islam saat ini lebih diajarkan sebagai ilmu rajah. Merajah, tahu rajah Pak ya? Rajah itu sebenarnya ilmu alkimia Pak. Nah, cara menulis rajah itu ada ilmunya. Lidah harus ditekuk ke atas seperti ini. Nah, ketika menulis tidak boleh bernafas. Nah, sama teman-teman. Ketika teman-teman
melaksanakan ilmu RK tanpa sepengetahuan saya, tanpa seizin saya, tanpa saya portal, di situ berbahaya karena tidak bisa portal. Belum saya portal. Coba teman-teman, Pak Among, saya portal ya, saya portal jenengan. Caranya lidahnya ditekuk, tarik nafas, tahan, mata dipejamkan. Saya juga seperti itu teman, lidah saya tekuk. Oke. Ini lepas. Coba perhatikan teman-teman, ketika saya menggambar portal uang ini, ya, portal uang untuk jalannya partikel api keluar dari dalam tubuh secara energi. Coba gambar saya putus enggak? Ya coba ya, lagi Pak Among, 1, 2, 3, tarik. Lepas. Tidak putus teman-teman. Ini adalah ilmu rajah atau ilmu membuka portal. Sekarang saya buka portalnya Pak ya. Saya buka portalnya. Saya akan mengambil energi melalui medan elektromagnetik untuk membuka portalnya Pak Among. Ketika nanti Pak Among dia melakukan RK, partikel apinya bisa keluar. Tidak seperti teman-teman yang menirukan ini dan belum di portal, itu bahaya. Oke, Pak Among seperti tadi ya. 1, 2, 3, tarik. Oke, sudah Pak Among. Oke, mungkin kerasa energi Pak Among? Ya. Bagaimana? Ada getaran yang luar biasa, ya kayak ada getaran listrik begitu. Iya, sudah Pak Among. Iya, hangat. Iya. Jadi terasa bener rasanya. Ya, ada getaran yang kayak nyambung gitu di seluruh tubuh saya. Ya. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman, kalau mengikuti RK itu tidak hanya meditasi pernafasan, tapi ada buka portal seperti portalnya ada banyak sebenarnya. Kalau ini saya ambil, ini adalah portal uang, ada juga portal tanah, ada portal langit dan lain-lain. Kalau teman-teman melihat video yang diupload oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi dan melaksanakan, kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab teman-teman. Karena apa? Seperti kemarin, seperti orang Batu itu badannya sakit Pak, karena sudah ada 1 minggu dia mempraktekkan. Akhirnya dia terpaksa, ya kan, datang ke sini tidak mau menunggu yang lama, apalagi bayarnya 2 kali lipat kan gitu kan. Nah itu. Jadi penting sekali teman-teman, tolong teman-teman yang tahu video ini yang belum ber-RK jangan diikuti karena belum saya portal. Banyak kejadian, ada yang sampai bungkuk, ada yang marah-marah, ada yang tangannya itu melepuh. Karena apa? Ketika mengeluarkan partikel api ke sini, terutama tubuhnya banyak toksin. Ketika tubuhnya banyak toksin, banyak residu kimia, ya, di situ partikel api keluar lewat keringat, lewat pori-pori, juga lewat secara lewat keringat. Nah, kalau keringat ini banyak toksinnya, banyak residu kimianya, gatal-gatal bisa, terus melepuh juga bisa. Ini bahayanya teman-teman. Makanya ini sangat himbauan ya Pak Among ya. Mencari ilmu itu syaratnya ada bulughahnya loh ya. Ada apa? Wa irsadin ustadin, petunjuk seorang guru. Yang ketiga itu adalah bulughah. Ada biaya dan waktu mencari lama. Nah ini kok diberikan cara gratis? Ya malah menjerumuskan itu Pak. Malah menjerumuskan. Iya, kalau itu sampai benar-benar dipraktekkan, terus sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti dia tidak bertanggung jawab itu. Iya. Seperti yang sudah kita alami di sini, kita kedatangan tamu berkali-kali, mereka mengeluh karena mempraktekkan sendiri tanpa dibuka portalnya. Betul. Iya, ini sudah merupakan bukti bahwa orang yang pernah datang ke sini sampai, Pak, saya sudah mempraktekkan ini, tapi kok akhirnya begini. Ya memang awalnya memang ada manfaat, tapi ketika lama-lama terus kok jadi begini Pak. Ya ini makanya
karena belum di portal kan begitu. Ya satu belum di portal, yang kedua saya tidak meridhoi, saya tidak ikhlas pernafasan saya kalau tidak ada tukar energi dan tidak ada kata-kata. Seperti Adipati Karna mencuri ilmu dari pendeta Drona, akhirnya apa hidupnya? Hidupnya tidak diterima di Pandawa, tidak di di Kurawa juga sengsara, dan akhirnya meninggal dunia pun dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Dan nasibnya kenapa? Beliau Adipati Karna mencuri ilmu dari pendeta Drona, kan seperti, berarti kan tidak ada akad di sini, Pak. Tidak ada ridho seorang guru di sini. Nah, jadi tidak hanya ilmu RK, teman-teman ya. Saya menghimbau teman-teman, kalau mau mencari ilmu, tolong harus ada gurunya, ya, harus ada gurunya. Pelatih sepak bola tahu ya, Sintayong ya. Indonesia itu aduh luar biasa bagusnya ketika ada seorang pelatih. Coba kalau pelatihnya keliru, gurunya keliru, atau nggak ada pelatihnya, Pak, bagaimana? Nah, nggak ada gurunya gitu. Sepak bola kita paling juga semua ilmu juga seperti itu. Ketika ilmu tidak ada gurunya, tidak ada pelatihnya. Ya, ini peringatan juga bagi yang lain supaya tidak tidak melakukan hal seperti ini lagi. Karena ini merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena tidak ada izinnya dari kita, dan tentunya tindakan yang melawan hukum. Betul. Kalau ini dilakukan, ya kita untuk saat ini tolonglah segera dihentikan. Sebenarnya ini pernah dulu kita buat video yang sama seperti ini. Namun ini saat ini muncul lagi barangkali ya. Ini pernah kejadian yang sebelumnya memang ada kejadian. Masih terjadi lagi ya. Terus kita tidak henti-hentinya maksud untuk mengingatkan. Karena setelah kejadian-kejadian banyak sekali akibat-akibat yang melakukan RK ini tanpa dibuka portalnya ya. Kita sendiri merasakan di sini banyak tamu itu merasakan mereka sambat, Pak, kenapa kok saya kok begini, karena bukan efeknya tadi sudah saya beritahukan, Pak Among. Efeknya ada ke kesehatan, ke mental, ke finansial. Karena partikel api yang biasanya mengendap diam, ini digugah gitu loh. Digugah ketika mau keluar, nggak ada jalan. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak diri. Ya katakanlah seperti, mohon maaf nih, ada satu rumah nih kebakaran, tapi rumah ini terkunci dari luar. Lah orang yang di dalam mati terbakar ini mau keluar nggak ada jalan. Akhirnya apa? Mati terbakar. Nah, itu seperti itu. Ya, oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya beritahukan informasinya. Jangan menjadi seorang Karna ya. Karena mencuri ilmu, tidak mendapatkan ridho dari seorang guru, tidak ada tukar energi. Intinya di sini teman-teman, saya tidak meridhoi, itu bukan video dari saya. Saya tidak meridhoi, saya juga tidak ikhlas ilmu saya dipraktekkan tanpa seizin saya. Dan kalau Anda berkomentar di situ izin izin mempraktekkan. Kalau saya tidak, intinya saya sudah beritahu, walaupun jenengan bilang izin mempraktekkan, saya tidak mengizinkan kalau Anda tidak bertemu face to face dengan saya. Itu namanya kalau di Jawa timbo marani sumur. Apa ya timbo marani sumur bahasa Indonesianya itu? Wadah air mendatangi sumbernya, bukan sumbernya mendatangi airnya. Dan orang yang tidak izin berarti dia hanya membawa timbonya saja, gaya mengambil air padahal airnya nggak ada. Kan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih Pak Among sudah menemani saya. Tadi saya portal ya kan, ini portal keberapa kalinya. Nah tolong teman-teman mengerti, sadar, mari kita menjadi manusia baik. Saya tidak berhenti-hentinya mengajak panjenengan semua menjadi manusia baik, terutama baik terhadap diri sendiri. Kalau baik terhadap diri sendiri itu sulit. Rata-rata orang merasa baik karena tidak memukul orang, tidak menyakiti orang, tapi kalau diri sendiri setiap hari menyakiti. Tuh, oke, terima kasih teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada salah. Mari kita bersama-sama menjadi manusia baik, menjemput rahmat dan rohimnya Tuhan untuk bekal kita hidup di dunia. Oke, saya akhiri teman-teman, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi Om. Salam, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.